Selamat siang ya, selamat bertemu kembali di perkuliahan Bisnis Intelijen di siang ini. eh, Kelas yang harusnya saya gabung ya ke Jumat, kita online. Kebetulan kemarin saya ada kegiatan sampai sore. Oke, untuk hari ini sebenarnya bicara tentang penggunaan software yang akan kita gunakan dalam praktikum tentang bisnis intelijen ya. Nah, softwarenya ini asumsi saya semua komputer kita punya, yang kita pakai adalah Microsoft Excel. Saya coba share dulu ya. Oke. Nah, di MyCEC saya sudah upload, sudah submit modul praktikumnya. Jadi di dalam software itu, di dalam modul itu dikatakan kita akan nanti menggunakan Microsoft Excel ya. Kita akan menggunakan Microsoft Excel. Salah satunya fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel itu adalah namanya Power Pivot. Mungkin selama ini yang kita sering gunakan itu adalah pivot table. Nah, kita akan lihat Power Pivot ini seperti apa, dan itu nanti yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran. Oke, saya coba share dulu ini apa di modulnya ini. Jadi salah satu cara mengaktifkannya adalah seperti ini ya. Eh, kalau kondisi software Excel-nya belum terinstall Power Pivot, di menu atasnya ini tidak ada menu Power Pivot yang ini. Ya, jadi tidak ada. Nah, salah satu caranya mengaktifkannya adalah dari menu file. Ya, kita bisa klik file, kemudian di option, ya, kemudian di bagian adds in ini. Nah, nanti di manage ini, di bagian manage ini, kita bisa menambahkan sebuah adds-in baru. Ya, misalkan di com ya, kita pilih di com, kita bisa go. Nah, kita bisa pilih di sini. Kebetulan punya saya kan sudah di checklist ya, jadi ada Power Map, ada Power Pivot, ada Power View. Yang bisa kita pakai Power Pivot ya. Nanti checklist aja Power Pivotnya. Kemudian nanti kalau sudah oke, nanti akan muncul sebuah menu di bagian atas. Di sini ada muncul Power Pivot. Nah, ini ada Manage, ada Measure, ada KPI, kemudian ada data dalam ditambah model, kemudian bisa deteksi dan segala macam menu-menu yang ada di sini. Nah, eh, ini salah satu cara ataupun salah satu tools yang paling sederhana, yang paling bisa digunakan oleh kita untuk ketika kita mau menganalisa data-data bisnis. Ya, jadi kita bisa melihat insight data itu bisa dengan menggunakan Power Pivot ini. Sebenarnya di Microsoft Excel juga ada fungsi Power Pivot Table ya sebenarnya di sini. Jadi di bagian ini ada pivot table juga. Nah, ini di bagian insert ada pivot table ya. Nanti kalian akan lihat sendiri perbedaannya apa ketika kita menggunakan Power Pivot ini ya, seperti itu. Oke, itu yang pertama tentang software yang akan kita gunakan. Di modul ini sudah dijelaskan cara penggunaannya, cara instalasinya ya, cara menambahnya. Ya. Kemudian kita akan coba selanjutnya kita akan bicara tentang model data. Nah, saya juga sudah share di Google Drive-nya saya. Ini linknya ya, di modul sudah ada. Ada beberapa sumber data ataupun dataset yang bisa kita gunakan nanti pada saat praktikum, pada saat kalian coba. Silakan dicoba di rumah nanti ataupun sambil mencoba sekarang, silakan dibuka. Nanti datasetnya kita akan peroleh seperti ini isian datasetnya. Ada beberapa macam dataset. Oke, sorry, ada di sebelah sini ya datasetnya. Saya bisa copy dulu datasetnya, berarti belum dibuka sama saya buka dulu ya. Oh sorry, tadi udah saya buka di sini belum ya. Nah, ini datasetnya. Nah, di sini di drive ini ada beberapa macam format data
sumber datanya yang akan kita gunakan, atau kalau bahasa data science-nya ini kita sebut sebagai data set. Jadi yang pertama ada data tentang salesperson, ini bicara tentang nama-nama salesnya siapa saja. Kemudian data yang kedua itu adalah produk XLS, ya, ini adalah data-data produk. Kemudian ini adalah data-data order pemesanannya. Kemudian ini ada contoh data Facebook, ya, live seller di Thailand. Kemudian ini ada customer ACCDB. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah lihat ekstensi belakangnya. Di sini ada nggak? Oke, nggak kelihatan. Di sini ada XLX. Artinya 1, 2, 3 salesperson, produk, dan Facebook ini adalah file yang bertipe file Excel. Ya, sumber datanya Excel. Kemudian order itu bertipe CSV, separated version, atau data-data yang dipisahkan oleh tanda koma. Ya, jadi kalau kita buka, ini adalah data-datanya dia dibentuk dalam bentuk koma kalau kita buka. Coba kita buka, bisa nggak ini ya dibuka? Kalau kita bukanya misalkan menggunakan editor untuk mengetik program, itu dia antara satu data dengan data lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini kalau dibuka pakai ini dia jadinya kolom. Ya, jadinya kolom. Jadi kalau kita bukanya nanti menggunakan, ini bisa nggak saya download ya? Ntar saya coba download dulu ya. Kalau kita bukanya dengan menggunakan editor, maka dia akan muncul tulisan. Ini saya buka. Misalkan saya bukanya pakai notepad ya. Oke, nah ini kita nggak usah pakai notepad, kita lihat aja pakai ini bisa nih kelihatan di sini. Sebentar ya, rada lemot di sini. Nah, ini perhatikan di sini datanya. Nah, jadi ketika kita buka datanya, dia antara satu data dengan data lain itu dipisahin pakai koma. Makanya dia ekstensi filenya itu adalah CSV, ya, separated version. Jadi data-data yang dipisahkan oleh koma. Ya, tapi kalau kita bukanya tadi double klik, itu keluarnya yang koma itu dia berupa menjadi garis. Jadi dipisahin oleh garis. Ya. Oke, itu yang tipe data yang pertama. Jadi tipe file yang pertama tadi berbentuk XLS, X, biasa kita lihat ya dalam Excel. Kemudian yang kedua dalam bentuk CSV. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ACCDB. Ya, ACCDB. Ada yang tahu format apa ini ACCDB? Bisa tulis di komentar. ACCDB itu format data apa itu? Bukanya pakai apa? Yang tahu nggak? Yang tahu nggak membuka datanya itu harus pakai software apa? Oke, ya. ACCDB itu adalah format data yang menggunakan software untuk dibukanya itu adalah Microsoft Access. Ya, Microsoft Access. Jadi kalau kita double klik, kalau kita tidak punya, dia nggak bisa dibuka. Jadi dia formatnya itu kayak jadi isinya tuh tabel-tabel, database dan tabel. Ini tabel customer ini, kebetulan ini customer saja. Jadi ini adalah data yang customer ini bertipe ataupun filenya jenisnya adalah pakai Microsoft Access. Jadi nanti harus tahu nih. Nah, kenapa saya tunjukkan berbagai macam sumber data yang berbeda? Karena pada saat kita mengolah data untuk bisnis intelijen, itu bisa jadi sumber datanya berbeda-beda. Jadi tidak mesti harus seragam, Excel semua ataupun CSV semua. Jadi bisa macam-macam. Kalau kita menarik datanya dari MySQL, dia beda lagi dia isinya. Kalau kita tarik dari SQL Server itu berbeda lagi. Nah, seluruh data-data yang berbeda ini bisa dimanfaatkan oleh kita ketika kita mau mengolah data bisnis intelijen nantinya buat penggunaannya ke metode-metode yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi silakan nanti dicoba di-download file customer DB itu bertipe Microsoft Access, berisi data-data customer, sedangkan order CSV itu bertipe CSV,
Data-data order transaksi, produk, dan sales itu merupakan Excel, ya, yang menyimpan order pemesanan. Kemudian ada juga bercerita tentang produk dan kategorinya di dalamnya. Nah, ini contoh datanya ya, seperti ini. Oke, nah sekarang misalkan ada pertanyaan seperti ini, ya, ditanyakan kepada kita berapa jumlah kuantiti untuk setiap kurir. Ya, misalkan ada pertanyaan ini. Nah, dengan asumsi kita sudah tahu bahwa data-data yang ada di dalam tadi, di dalam data di Google Drive tadi, kita harus tahu peruntukannya, penggunaannya buat apa. Kalau kita mau mencari kurir, kita tahu database-nya ataupun tabel file mana yang mau kita buka. Ya, nah kita buka Power Pivot kita itu, kita get eksternal, ya kita pilih ambil dari media eksternal. Jadi saya contohkan ya. Ya, kita ambil dari sini Power Pivot, kemudian kita ambil ya datanya, kita ambil sumbernya dari mana? Sumbernya, sorry, sama saya kita klik sih ya. Sorry. Ini mouse-nya sebentar ya, mouse-nya ke klik nih. Oke, nah kita klik di sini. Nah, tadi ya, saya ulangi lagi ya. Jadi saya buka Power Pivot-nya ini, saya klik Manage, ya. Nanti akan muncul menu semua seperti ini. Nah, kemudian saya cari resource datanya dari mana sumbernya. Kalau dia berasal dari database SQL Server, saya tinggal ambil. Kalau dia berasal dari akses, kita ambil. Dari ataupun dari software-software yang lain, dari service-service yang lain, dari Power Pivot itu sendiri. Atau dari data-data yang lain, dari eksternal nih, from data ini. Atau dari sumber yang lain, ini bisa dipilih sama kita nanti di sini. Ya, nah kita mau menjawab pertanyaan tadi itu adalah jumlah kuantiti, ya jumlah kuantiti untuk setiap jasa kurir atau jasa pengiriman yang dilakukan oleh pengiriman. Ya, jadi berapa jumlahnya ini? Nah, kita ambil sumber datanya itu dari CSP. Oke, kita buka, kita ambil ya get eksternal. Ya, kita ambil ini, misalkan kita ambil coba dari sini, kita ambil dari, kita pilih menunya. Sorry. Mouse-nya bentar ya, mouse-nya ini agak susah. Nah, ini kita ambil. Kita cari misalkan di sini. Nah, ini bisa kita ambil mana yang mau kita pilih. Misalkan saya ambil dari ini, text ya. Saya pilih next. Oke. Kemudian saya cari misalkan browse, misalkan file tadi saya simpan di mana. Oke. Ya, saya simpan di mana filenya. Misalkan saya simpan di dalam tadi. Nah, ini misalkan contohnya, saya buka di sini ya. Oke. Nah, ini data order ya, ini data order. Jadi dia kalau dia ada datanya, dia akan buka di sini. Ya. Oke. Nah, ini contohnya datanya. Ya. Jadi datanya ini contoh. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Checklist di atas ini akan menjadikan baris paling atasnya ini menjadi use first row as column header. Jadi dia otomatis menjadi header di sini. Ya. Kemudian kita bisa finish kalau misalkan tidak ada perubahan, ya. Dipisahkan oleh koma ya ininya. Kita klik di sini, kita lihat hasilnya dulu nanti pada saat dia transfer. Dia akan proses. Ya. Oke. Kita close. Nah, nanti akan muncul di sini data-data yang bisa kita gunakan. Nah, ini contoh. Ya. Seperti ini. Nah, ini kita udah dapat nih datanya tadi. Tanggal, kemudian order ID-nya, kemudian customer ID, sales ID, tanggal pengiriman, nama paket, nama eksibisinya, jumlah ininya, kuantitinya berapa, ininya berapa. Seperti itu. Jadi kita bisa menambah informasi terkait tentang data-data apa yang kita inginkan, yang kita bisa tambahkan di situ.
nih. Oke, lagi rada lemot ini. Banyak yang dibuka ya. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi ya contoh. Jadi ketika kita sudah ambil datanya, nanti dia muncul seperti ini tadi. Oke. Kemudian hasil outputnya, nah ini contoh datanya nih. Order ID, customer ID, ya bisa dibuka oleh kita. Nah, nanti kita bekerja untuk analisa dengan menggunakan tampilan data ini tadi. Ya, seperti itu. Jadi dari data ini kita bisa lakukan nanti analisis apa yang akan kita gunakan untuk melihat apa pertanyaan, menjawab pertanyaan apa. Jadi sebenarnya Power Pivot ini kita ingin mendapatkan insight apa dari data yang sudah diberikan oleh kita tadi. Jadi insight apa dari data set ini? Tadi kan pertanyaannya berapa jumlah per kurir misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menjawab ya. Oke. Nah, kemudian kita buat pivot tabelnya di sini. Jadi setelah kita add di sini, ya, kita bisa gunakan ini saya pindahin dulu ya. Kita bisa cari di sini pivot tabelnya di sini ada menu. Nah, kita cari mana nih? Saya mau pakai ini pivot tabel. Ya, kita buka di new worksheet aja ya, new worksheet baru. Oke. Nah, ini sama persis seperti tampilan pivot tabel kalau yang sudah pernah bekerja di kantornya pakai menggunakan pivot tabel ataupun pernah di mata kuliah lain pakai pivot table, ini posisinya sama. Misalkan di sini contohnya, ya. Nah, di sebelah sini ada tabel yang sudah tadi kita add tadi datanya. Ya. Jadi kita akan pilih di sini, ya kita lihat di sini. Nah, ini ada banyak nih. Saya mau mencari misalkan ship date ya. Tadi kan pertanyaannya apa tadi itu pertanyaannya? Pertanyaannya itu adalah kita lihat di sini. Jumlah kuantiti untuk setiap kurir. Nah, kuantitinya berapa? Jadi kita lihat di sini quantity. Oke, kurirnya tadi kita ambil shipper name. Nah ini. Oke, kita dapat nih ada 3 nama kurirnya. Federal Shipping, Speedy Express, sama United Packet. Kita ingin lihat berapa banyak masing-masing. Nah ini tinggal klik di sini. Oke, kita dapat jumlahnya ini. Lihat ya, perhatikan di sini. Ya, di sini bisa juga kalau mau dipindahkan ke sini. Jadi kalau saya checklist dia hilang, saya bisa tarik ini ke sini. Oke. Kalau saya pindahin ke atas, dia jumlahnya di atas. Tuh, seperti itu. Ya, kalau saya pindahin ke sini dia seperti ini. Kalau ini saya tarik ke kolom, dia akan jadi kolom. Ya, jadi pemindahan ini tergantung row. Jadi dia jumlahnya berdasarkan baris. Kalau saya pindahkan ke atas ini, dia jadi kolom. Seperti itu. Jadi dari sini kita dapat satu pertanyaan yang pertama itu jumlah kuantitinya berapa. Nah, ini bisa diatur pakai Excel biasa ya. Dikasih keterangan di sini. Nah, ini jumlahnya diatur. Kita udah dapat nih. Kita tinggal kasih laporan di sini. Laporan kuantitas barang per ekspedisi. Nah, ini laporannya. Jadi nanti kita bisa kembangkan ini misalkan mau bikinin apa, bisa dikembangin. Mau bikin grafik kah, mau bikin apa dan segala macam. Itu bisa digunakan oleh kita nanti. Seperti itu ya. Oke, ini power penggunaan ini. Yang lain-lainnya bisa juga dipakai oleh kita. Misalkan contoh lain saya balik lagi ke sini. Saya mau pakai pivot tabel ya. Oke, saya mau pakai new exit, pakai yang baru lagi, pakai yang lama ya. Areanya saya pilih di sini. Oke, katakanlah seperti ini. Oke, nah saya mau cari lagi, katakanlah tentang nama, misalkan katakanlah shipper name, ya. Tapi unit price-nya, kemudian ada quantity. Nah, yang unit price ini saya pindahkan ke sini misalkan, gitu. Nah, ya. Oke. Jadi dia dapat tuh. Kalau saya pindahin ke sini dia akan dia peroleh sini. Ya, yang pas mungkin ada di sini. Ini kolom value-nya itu jadi jumlahnya apa? Kita bisa dapat. Ya.
Kalau kita ragu, kita bisa letakkan juga misalkan unit price-nya ini, misalkan kita masukkan ke sini. Tuh. Jadi dia modelnya seperti ini di bawahnya. Ya. Nah, ini memang unit price kurang kurang bagus ya informasinya ya. Mungkin kita ngambil customer ID. Nah, ini kita lihat. Kita bisa tahu customer pertama itu dia jumlah kuantitinya yang mengirimkan barang atau mengirim barang lewat ekspedisi Federal Shipping itu ada sekian orang, 17 gitu. Ini tinggal diatur ya, mau ke samping dia bisa ke samping tuh. Customer pertama ada 17 orang, customer kedua 45 lewat lewat jalur ini. Ya, jadi kalau kita lihat tuh, nah kita bisa lihat customernya. Tuh, ya, total ada sekian di ujungnya. Oke. Ya, jadi yang ini adalah jumlah-jumlahnya tadi. Ya, ini kalau misalkan mau dibikinin grafik bisa nggak ya? Coba saya cek dulu di sini. Saya blok sampai sini. Nah, nanti bisa dikembangkan ini. Nah, misalkan ini ya. Kita insert grafik misalkan di sini. Oke, saya pilih grafiknya garis ya. Tuh, ya, kelihatan bentuknya tuh. Tuh, tuh, ya, model-modelnya tuh. Kalau kita mau grafikin garis, ya, kalau kita pakai histogram, kelihatan nggak histogram? Ya, seperti itu. Jadi, ini nanti bisa dibuat tren, grafik tren dan segala macam dari penggunaan data yang ada di Power Pivot ini. Oke, itu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke modulnya, kita bisa menentukan banyak dari satu data, satu tabel itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Ada pertanyaan. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum? Nah, sekarang misalkan contoh gini. Ya, kita bisa melakukan Pak, saya misalkan add lagi tabel yang lain di sini. Saya add lagi sumber data yang lain. Ini sudah saya download dulu belum? Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, rada lama ini. Sebentar ya, ada lemotnya. Oke. Sorry ya. Nah, kalau nggak bisa nggak apa-apa nih, rada lama nih. Jadi nanti misalkan kita buka lagi data baru, ya caranya sama seperti itu. Jadi tinggal memilih datanya yang ada di sini itu apa. Misalkan from source yang lain ya, misalkan saya buka ya. Saya buka. Misalkan saya pakai yang akses tadi ini, saya pilih akses. Saya cari, oke, database name-nya apa. Saya cek di sini. Kalau sudah saya download ada di sini. Nah, ini ya, customer ACCDB tadi ya. Saya klik, saya open. Oke, terus kalau dia ada password, password dimasukin. Ya, kalau tidak ada tinggal next. Oke, select ya from all tabel view choose the data. Kita milih, kita diminta. Nah, milih database-nya mana. Kemudian kita bisa preview kalau mau. Kita bisa lihat dulu sebelum ditransfer nih. Oke, kalau sudah yakin benar nih di datanya nggak ada yang salah, kita bisa klik oke, finish. Oke, close. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, ini contohnya datanya udah kita transfer tadi. Di sini muncul dia di sini. Jadi sheet yang pertama adalah tabel order tadi, tabel kedua atau sheet kedua adalah customer. Tuh.
Ya, kita bisa lakukan ini di sini tuh. Nah, seperti itu. Jadi kegunaan dari pivot tabel ini atau power pivot ini bisa banyak di sini nanti dari berbagai macam sumber. Ya, jadi biarkan aja sumber-sumbernya berbeda, kita bisa lakukan banyak di situ. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, belum ya? Oke, nah kemudian misalkan gini, salah satu kelebihan ataupun keuntungannya yang dari power pivot ini adalah ketika kita sudah melakukan share ini ya, di bagian ini, nah di diagram view ini, di bagian atas ini, ya, diagram kayak relasi seperti ini. Nah, kita bisa lihat dia akan membentuk seperti tabel, seperti apa namanya perancangan data gini. Ya, kita lihat bahwa di tabel order ini ada yang sama dengan sini, sama dengan di sini. Nah, ini bisa menjadi relasi kalau kita mau. Kita bisa tarik relasi ke sini, ke customer ID di sini. Ya, jadi dia akan membentuk sebuah relasi. Nah, seperti ini, satu ke banyak, satu konsumen, ya, satu customer ini, ya akan terhubung ke customer ID. Ini biarin aja nggak lepas, nggak pas ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia akan merujuk kepada ke customer ID, ke customer ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini karena lemot aja nih ya. Tuh, ini kan kelihatan nih dia customer di sini. Nah, kita bisa buat seperti ini. Ya, jadi kita bisa lakukan seperti itu. Jadi bisa kita balikkan. Nah, nanti kita bisa balik lagi ke menu yang tadi, ke yang tadi data tadi. Kita buka di sini. Di sininya di view ini ada data view untuk menampilkan datanya, ada diagram view untuk menampilkan relasi, terus kemudian apa yang disembunyikan bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi nanti ketika kita membuka, saya buka nih ya Power Pivot, saya buat pivot tabel lagi. Saya buat di area yang baru ya di bawahnya ini. Saya buat nih areanya di sini. Oke. Kemudian saya lihat di sini. Nah, di sini muncul dua. Kalau tadi saya ingin tahu tadi ordernya tadi itu customernya siapa namanya ya. Kalau tadi saya kirim sini shipper name-nya. Kemudian di bagian atas saya ingin tahu nama konsumennya. Oke. Tuh, saya dapat nih. Oke, saya ingin tahu Aren Colhan ini dia menggunakan eh, tiga dari ekspedisi ini berapa masing-masing. Saya bisa cari di sini. Saya tambahkan kuantitinya dia tadi. Masukin ke sini. Tuh, kelihatan. Ternyata Aren Colhan ini dia pakai 13 kali Federal Shipping. Ini 48, ini 19. Total adalah 80. 80 ini tersebar dalam 3 ini. Bisa dibuat seperti itu. Ya, jadi bisa diatur sama kita. Kalau kita mau pindahin ke bawah dia silakan. Modelnya seperti ini nanti. Tuh. Jadi ini bisa kita tutup. Tuh. Ya, tuh. Jadi bisa kita breakdown ininya. Yang atas ini bisa kita breakdown. Tuh. Ya, tinggal diatur tampilannya biar rapi. Terus kemudian bisa kita lakukan macam-macam nanti seperti ini. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan Power Pivot ya, Power Pivot dengan menggunakan dua tabel. Tabel yang pertama dari sumbernya dari Excel, terus tabel yang kedua dari Access, Microsoft Access seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pengenalan awal ya, pengenalan awal nanti ketika kita menggunakan Power Pivot ini ke depan. Jadi nanti di modul yang selanjutnya itu sudah masuk ke dalam tahap analisisnya apa saja. Itu contoh pengenalannya seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah beberapa pengenalan terhadap software. Salah satu software yang sangat powerful yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan Microsoft Excel. Karena dia ada fungsi ataupun ada perintah yang di dalam Power Excel itu adalah namanya Power Pivot. Di dalamnya ada pivot table. Ya, seperti itu. Oke, itu apalagi yang kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa lakukan banyak hal dengan Power Pivot ini. Jadi selain tadi menambahkan data, kita bisa menunjukkan contoh misalkan ini kita lakukan analisis ya contoh pertanyaannya ini. Nah, saya ingin tahu berapa jumlah konsumen ya di masing-masing negara.
Ini kan ada Jerman, ada Meksiko. Saya ingin tahu ini. Saya bisa buat pakai Power Pivot Table. Ya, saya ingin tahu. Saya pindahkan juga di halaman yang sama ya, katakanlah di sini. Saya blok dulu areanya, katakanlah di sini. Oke. Saya ingin tahu ya berapa jumlah konsumen di setiap negara yang ada di tempat saya di ini. Nah, ini kan country-nya nih. Ini country-nya nih. Ya. Kemudian saya bisa lakukan customer name, saya pindahin ke sini. Tuh. Jadi nama-nama orang kan di situ. Ya. Kemudian kalau misalkan Pak saya pindahkan ininya ke sini, ya. Nah, dia akan otomatis count di sini. Di sini pilihan di sini adalah ada bisa kita lakukan di sini. Nah, di sini mau mana kita pilih? Mau di sum apa di count? Ingat ya, perbedaan. Nah, nanti pada saat kita lihat data-data lain, kalian akan kita bedah ini. Ada sum, ada count, ya. Ada count, ada average. Kita nggak bisa sum. Kenapa? Karena nama kan. Nama-nama kan nggak bisa dijumlah. Nama saya dengan nama si A nggak bisa digabung kan. Tapi count bisa. Count ini akan menghitung berapa banyak orang yang ada di sini. Misalkan contoh pakai count kita. Kalau kita lihat di sini, ada nggak datanya muncul tuh? Satu kan, ternyata. Aren Coulson itu adanya di Perancis satu. Nggak mungkin dia ada dua kali. Kita lihat ada nggak dua kali itu? Satu, satu, satu semua. Berarti sebenarnya penggunaan ini nggak kurang bagus. Berarti jangan. Misalkan seperti itu. Kita cari yang lain nantinya. Jadi misalkan untuk itu. Nah biasanya konsumen kita buang, kita lihat negaranya. Nah country-nya ini kita lihat. Nanti ini bisa dihubungi dengan konsumennya, ini bisa hubungi dengan data Pak, order aja Pak. Nah, order tadi ambil dari yang sini tadi, data ordernya. Misalkan mau bicara quantity, nah ini kan quantity bisa di sini. Sum, atau mau berapa banyak, bisa nggak berapa banyak kita hitung. Kita tambahkan account. Tuh, dapat kan berapa banyak di sini. Kalau misalkan mau tahu dia berdasarkan negara, ya bisa juga, tapi kan negara ini kan satu orang satu negara, nggak mungkin ada satu orang dua negara kan belum tentu di situ. Jadi kurang kelihatan di situ. Tapi kalau misalkan mau dibagi, misalkan dia menggunakan shipper name, ya bisa kita pindahin sini. Tuh kesebar. Aaron Coulson itu pakai federal shipping 2, ini 2, 4 sekian. Ini sekian sekian sekian. Oh enggak. Ternyata Edison Harpernya tidak pernah sama sekali pakai shipping federal shipping. Ya, ada lagi nggak? Oh, ini Pak ada. Nah, ini kita bisa tandakan nanti. Jadi nanti bisa menggunakan perintah-perintah di Excel untuk menutupin ini. Oh ini nggak ada Pak, ini nggak ada. Ada lagi nggak? Oh ini nggak ada, ini nggak ada. Ini bisa kita tandain. Nah ini sama sekali nggak ada. Si Gabe Howard ini sama sekali tidak pernah menggunakan Federal Shipping dan Speedy Express. Dia paling sering menggunakan ini yang ketiga ini. Jadi dari sini kita bisa tahu nanti apa yang mau kita lakukan. Oke? Ya. Nah, itu contoh sekilas di awal tentang penggunaan Power Pivot khususnya yang ada di Excel ya, Power Pivot yang ada di Excel. Gitu. Jadi kalau misalkan mau dicoba silakan, nanti di modul itu udah ada ya. Terus kemudian nanti kita bisa coba-coba nanti pada saat di kelas. Nah, nanti ke depan pertemuan kita setelah ini kan mungkin pertemuan minggu terakhir ya sebelum libur ya. Jadi nanti setelah kita masuk, kita akan coba pakai komputer seperti itu. Ya, jadi nanti akan kita lihat data setnya bisa jadi banyak ya. Data setnya, data-datanya mungkin tidak sedikit seperti yang ada kita gunakan cuma 3, tapi bisa jadi ada 100, ada 50, ada 1000 mungkin ya data set yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa. Intinya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan silakan. Ini. Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Nah, sebagai informasi bahwa halo, suara saya jelas ya? Sebagai informasi bahwa penjelasan ini di link YouTube yang saya sampaikan itu ada juga. Jadi bisa dilihat juga oleh kalian nanti di situ. Jadi silakan dipelajari lagi ya sebagai bahan nanti pada saat kita mau mencoba sesi praktikum ya.
Jadi silakan dicoba seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pada lemas semua ya. Oke. Kalau tidak ada sampai sini mungkin dari saya ya. Sebelum saya tutup, saya minta videonya mungkin bisa diaktifkan buat